Minggu ketemu minggu, kaiju ketemu kaiju. Iya, nggak terasa lagi udah hari Minggu kan cuy. Dan tentunya kita akan melanjutkan sekaligus mengakhiri ceritanya Om-Om Kaiju Overpower di season pertamanya. Tapi sebelum kita mulai videonya, support terus channel WAM2 ini dengan cara memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar apa? Biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Buat yang mau support lebih, kalian bisa join membership coachingannya WAM2. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kaiju Hachigo episode terakhir. Shin berlanjut menampilkan Ichikawa yang sedang berlatih angkat beban sembari Furuhashi yang menemaninya mengobrol. Karena sebelumnya Ichikawa menerima perintah pemindahan ke tim lainnya dengan mudah, Furuhashi mengira Ichikawa tidak berpikiran panjang dan tidak mengkhawatirkan Kafka sama sekali. Tanpa banyak bicara, Ichikawa hanya mengatakan ia harus jadi lebih kuat supaya di lain waktu nanti dia bisa melindungi senpainya itu. Berbeda halnya dengan Furuhashi yang seperti udah pesimis dengan nasib Kafka, Ichikawa memilih untuk percaya bahwa Kafka pasti akan kembali pada mereka semua. Mendengar hal itu, Furuhashi jadi nggak mau kalah dan mulai mengayuh sepeda statisnya tersebut. Sedatangnya Ikaruga, Nakanoshima, dan Minase, mereka langsung membicarakan soal kekhawatiran mereka terhadap keputusan akhirnya si Kafka. Diketahuilah juga kapten mereka saat ini sedang dipanggil ke markas pusat untuk dimintai keterangan. Sementara itu, di markas pusat Mina diminta untuk menunggu di ruang rapat, tapi tidak dipersilakan untuk duduk dan harus tetap berdiri seperti itu. Sontak Pak Isao pun sangat terkejut melihat cara bertarung Kaiju nomor 8 yang memanfaatkan kemampuan regenerasi dan melakukan serangan brutal seperti itu. Di lain sisi, Kafka masih belum bisa mengendalikan tubuhnya, mau sekeras apapun ia mencobanya. Serangan bak sebuah Gatling gun barusan jelas membuat Pak Isao merasakan mokat jika ia tidak menggunakan perisai Kaiju nomor 2 miliknya. Dirinya kemudian terlihat menggunakan teknik tempur skuadron nomor 2-nya untuk mengempaskan Kaiju nomor 8 di hadapannya. Menurut penjelasan Pak Juzo, serangan barusan adalah serangan yang sering kali digunakan oleh Kaiju nomor 2 di masa lalu. Meski telah menerima serangan telak, tapi di sini Pak Isao akan dibuat sangat-sangat terkejut begitu mendapati inti Kaiju nomor 8 yang menghilang dari tubuhnya. Dan ternyata Kaiju nomor 8 sengaja membuat tubuhnya sendiri jadi umpan supaya bisa bergenerasi penuh di belakangnya Pak Isao. Sampai akhirnya... Di tengah para peneliti yang terkejut melihat shelter terkuat mereka yang tidak kuat menahan gelombang benturan Kafka dan juga Pak Isao, si botak ini mewajarkannya karena apa yang sedang terjadi saat ini adalah peradu mekanikan antar dua kaiju bernomor yang punya kekuatan melebihi batas maksimum yang bisa ditahan oleh shelter mereka. Kikoru terlihat mengagumi bapaknya sendiri yang bisa seimbang melawan kaiju nomor 8 seperti itu. Sementara itu, si botak merasa aneh karena harusnya Pak Isao bisa membunuh Kafka bahkan sebelum dia lepas kendali. Apa yang dilakukannya saat ini malah seperti sengaja memberi tekanan pada Kafka untuk mengetes kekuatannya. Mendengar hal itu, Kikoru menyadari sang bapak yang ternyata mendengarkan permintaannya dan memutuskan untuk memberi kesempatan pada Kafka Hibino. Setelah kita melihat obrolan kurang pentingnya si Kaguragi dan Haruichi, pada akhirnya Shin pun kembali ke medan tempur Kaiju nomor 8 melawan Kaiju nomor 2. Kedua petinggi ini menyadari bahwa kekuatan Kaiju nomor 8 baru aja melebihi perkiraannya Pak Isao. Sementara itu Kafka yang masih berusaha terpaksa menyaksikan Kaiju nomor 8 yang terus menggempur Pak Isao tanpa henti. Mau berapa kali pun Pak Isao menyerang ataupun bertahan, namun hal itu mulai sia-sia di hadapan Kaiju nomor 8 yang masih terus bertambah kuat seperti itu. Kejamnya lagi, setelah mencengkram tubuhnya Pak Isao, Kaiju nomor 8 terlihat membenturkannya ke tembok dengan sangat kerasnya.
Di tengah Kafka yang masih berusaha untuk tidak membunuh Paisao di hadapan Kikoru, Kaiju nomor 8 terlihat tidak kenal ampun, dan hal itu membuat Kikoru berdilema, tapi tetap pada pendirian untuk percaya pada Kafka. Sungguh sayang sekali, meski barusan Kafka hampir bisa melepaskan diri dari sana, namun naasnya dia langsung dicaplok sama Kaiju parasit yang semakin membesar. Bersama dengan Kafka yang semakin tenggelam, tanpa ada cahaya sedikit pun, Kaiju nomor 8 terlihat akan mengeksekusi Paisao di saat itu juga. Dan benar aja, dugaan Kikoru tentang bapaknya yang menaruh harapan pada Kafka Hibino ternyata terbukti benar adanya. Kembali ke Kafka yang mulai kehilangan jati dirinya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti dan hidupnya yang sedang di ujung tanduk, Mina muncul sebagai cahayanya dan berkat ucapannya ia mengatakan ia akan selalu menunggunya sampai kapanpun. Pada akhirnya semangat hidup Kafka telah kembali. Hibino Kafka da. Sontak Paisao pun sangat-sangat terkejut melihat perjuangan Kafka yang mampu mengembalikan kesadarannya sendiri. Bahkan semua orang di ruang pengawas pun gak bisa berkata-kata lagi dengan apa yang baru aja mereka saksikan. Setumbangnya si Kafka, perlahan transformasi Kaiju nomor 8-nya mulai menghilang dari tubuhnya. Uki o osamero, Narumi. Iya, inilah sosok yang bakalan kalian kagumi di season keduanya nanti. Kapten divisi pertama, Narumi Gen. Paisao lalu meminta tim medis untuk segera menyembuhkan inti Kaiju nomor 8 yang mungkin intinya saat ini sedang terluka sangat parah. Kapten Narumi kemudian menanyakan keputusan akhirnya si Kafka. Scene berpindah ke ruang rapat. Nampaknya Mina yang dimintai kesaksian sekaligus penilaiannya terhadap Kafka Hibino. Sebelum memulainya mereka menekankan penilaiannya itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap keputusan mereka nantinya. Singkat waktu, setelah cukup banyak kecurigaan dan hinaan terhadap Kafka Hibino yang merupakan seorang kaiju, Mina akhirnya memulai kesaksiannya. Mengesampingkan Kafka adalah seorang kaiju nomor 8, Mina berniat menguraikan performanya sebagai seorang petugas. Yang dimana si Kafka adalah satu-satunya orang yang berhasil menyadari organ proliferasinya para Yoju dan memberikan support pada semua rekannya. Dan saat pertempuran melawan kaiju nomor 10 sebelumnya, Kafka berhasil menghancurkan bom Yoju dan berhasil menyelamatkan divisi ketiga dari kemusnahan massal. Nah, mau apapun yang diucapkan oleh si Mina, semua itu disimpulkan sebagai usaha Kafka sebagai seonggok kaiju. Sonotori desu. Emosi teratur dalam diri Mina tidak hanya membuatnya membenarkan ucapan para petinggi barusan, tapi juga membalas ucapan mereka dengan mengatakan Kafka yang hanya memiliki kekuatan 0% diterima masuk tapi cuma sebagai kadet, dan bahkan Kafka juga tidak lolos sebanyak 12 kali. Dilihat dari umurnya pun Kafka adalah yang paling tua di antara para petugas baru lainnya. Meski telah mengatakan semua itu, para petinggi masih ngotot itu semua pasti dilakukan untuk menipu umat manusia. Mina yang gak menggubris ucapan mereka barusan pun tetap melanjutkan ucapannya sendiri dan mulai merujuk ke hal pribadi. Setelah mengatakan Kafka yang tidak pantang menyerah, meski kekuatannya itu 0% sekalipun, dan meskipun dia berubah jadi seekor kaiju seperti itu, tapi Kafka tidak pernah berhenti menyelamatkan orang lain. Di tengah semua perkataannya, Mina teringat kembali dengan Kafka yang berusaha menguatkannya, meski dia sendiri sedang berusaha keras menahan air matanya. Kokoro da to watashi wa shinjimasu. Mendengar jawaban Mina barusan, sontak semua petinggi pun sangat terkejut dan menentang pemikiran pribadinya itu. Tanpa banyak bicara, Paisao hanya memintanya untuk segera kembali bekerja. Sekeluar Mina dari sana, keputusan akhir yang akan menentukan hidup Kafka pun akan segera ditentukan. Di tengah Kafka yang masih dalam tabung penyembuhan, ia teringat kembali dengan Mina yang menangis dan mengaku sangat membenci dirinya sendiri yang tidak berdaya sama sekali. Kafka juga mengaku sangat membenci para kaiju yang telah membuat Mina menangis seperti itu. Itulah kenapa daripada jiwa dan raganya berubah jadi kaiju, Kafka lebih memilih untuk mati sebagai manusia. Sebangunnya Kafka, Paisao rupanya telah menunggu di sebelahnya sejak tadi. Paisao pun terkejut begitu Kafka yang mengaku tidak sanggup menemui Kikoru jika sampai bapaknya itu mokat di tangannya. Gak lama kemudian, Kafka baru menyadari dirinya masih hidup dan mengira pasukan pertahanan telah mengakuinya sebagai manusia dan petugas mereka. Paisao pun langsung meluruskan dia akan dianggap sebagai manusia jika jantungnya itu adalah jantung seorang manusia. Dengan kata lain, keputusan akhir para petinggi ialah menganggap Kafka Hibino adalah seekor kaiju.
Namun keputusan akhir Kaiju nomor 8 adalah musuh atau bukan masih ditangguhkan untuk sementara waktu. Shin lalu mundur saat pengambilan keputusan, di mana ternyata Paisao memutuskan untuk membiarkan Kaiju nomor 8 tetap hidup dan menjadikannya sebagai kekuatan tempur pasukan pertahanan. Mau ditentang berapa kali pun, tapi keputusan Paisao yang berlandaskan minimnya pengetahuan mereka terhadap dunia Kaiju, dan karena ditakutkan insiden Kaiju nomor 6 yang sempat menjadi sebuah mimpi buruk bagi semua orang akan kembali, Paisao merasa mereka harus menguatkan pasukan pertahanan dengan kekuatan Kaiju nomor 8. Meski semua orang menentangnya, tapi keputusan Paisao adalah mutlak. Dengan begitu, Kafka pun dibiarkan hidup dan harus membuktikan bahwa dirinya memang berguna untuk pasukan pertahanan. Kafka yang sadar dia akan hidup sebagai senjata pun berusaha untuk meyakinkan Paisao di saat itu juga. Singkat cerita, setelah Mina mengetahui keputusan akhirnya si Kafka, dirinya sangat-sangat bersyukur dan langsung memberitahukannya pada Kikoru yang masih menunggu hasilnya. Meski sangat senang, tapi apa yang dilihatnya tadi membuatnya sadar bahwa dirinya harus jadi lebih kuat supaya bisa menghentikan amukan Kaiju nomor 8 di lain waktu. Gak cuma Kikoru aja, Kaguragi dan Haruichi pun sangat senang dan mengetahui itu semua pasti berkat perjuangan Kafka sendiri. Di gym, Furuhashi dan para senior pun sangat senang begitu mendapatkan pesan tersebut. Berbeda halnya dengan Furuhashi yang terlihat sangat senang, Ichikawa berusaha stay cool dan bertekad untuk jadi lebih kuat lagi sampai Kafka kembali pada mereka. Sementara itu, Okunogi dan Hoshina terlihat sangat khawatir jika sampai identitas Kafka ketahuan oleh publik, dan menunjukkan performa adalah satu-satunya cara untuk diakui oleh semua orang. Shin berpindah ke kantor pembersih jasad Kaiju. Nampaknya teman-teman Kafka yang terkejut karena pro player catur mereka berhasil dikalahkan oleh top leaderboard baru dalam waktu 7 menit. Nah, top leaderboardnya sendiri memiliki nama player number 9 alias player nomor 9. Dan ya, kalian bisa langsung tahu siapakah sosok player number 9 tersebut. Nampaknya sang Kaiju nomor 9 yang sedang mempelajari IQ manusia menggunakan game catur. Setelah mengumpulkan sejumlah data, Kaiju nomor 9 ternyata juga berhasil menghafalkan struktur markas pasukan pertahanan secara keseluruhan. Dan dengan begitu dirinya telah siap untuk lanjut ke fase berikutnya. Dan berakhir lalu cerita anime Kaiju Hachigo episode terakhir. Bang, belum tamat, Bang. Bang, kok udah tamat sih, Bang? Bang, harusnya sampai episode bla 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 bla. Kalian yang normal pasti heran, apa gua nggak capek ngerosting para bocil ori dan bocil berjenggot kayak gitu? Jawabannya tentu tidak. Merosting para bocil dan membuat mereka ke-trigger, itu bagikan hidangan penutup. Tadinya gua mau ngomong gitu aslinya ya. Sebenarnya gua cuma pengen mereka mengutamakan membaca dan mencari tahu dulu baru bertanya. Mengesampingkan YouTuber alur manga berkedok anime, total episode Kaiju nomor 8 di season 1 ini emang cuma 12. Kalau nggak percaya, bisa cek sendiri di Google. Jangan ke YouTuber alur manga. Dan untuk season keduanya, berbahagialah kalian. Karena season kedua sedang dalam tahap pembuatan dan mungkin akan tayang April ketemu April, alias Spring 2025. Info detailnya belum ada cuy, jadi kita cuma bisa bersabar kayak biasanya. Nah, penilaian gua terhadap anime ini dari awal episode sampai akhir episode adalah keren edan. Meski ada beberapa adegan yang kurang dan gak sesuai ekspektasi gua terhadap manganya, tapi secara teknis studio production IG telah melakukan yang terbaik, mengesampingkan opening CGI yang kata orang jelek banget. Seiyu di setiap karakternya itu juga ya bisa gue bilang menjiwai banget. Terutama Fukunishi Masaya, seiyu dari Kafka, yang bisa membawakan karakter Kafka jadi bener-bener kayak om-om berumur ya 30 tahunan. Untuk itu secara keseluruhan gue bakal ngasih rating 9,0/10 untuk anime Kaiju Hachigo yang satu ini. Thanks buat kalian yang udah ngikutin dari awal episode sampai akhir episode, dan sampai jumpa di Anime Summer 2024.